Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kebetulan saya lagi di luar kampus. Jujur ganteng sih. Jujur berisik ya. Berisik. Jujur berisik. Kebetulan saya lagi di luar kampus yang dimana saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh para teman-teman saya yang ada di lintas jurusan lain. Nah, yang pertama ada Kang siapa ini? Aji. Kang Aji dari jurusan mana Kang Aji? Psikolog. Psikolog. Saya Kang Rio dari Dakom. Dio dari Dakom. Fikri dari Sarku. Dari Syarkum. Oke. Jujur. Jadi saya bersama teman-teman saya ini akan sedikit berdiskusi mengenai globalisasi yang ada di dunia Islam gitu. Oh, globalisasi. Iya. Tuh, globalisasi yang ada di dunia Islam. Globalisasi apa? Menurut pandangan masing-masing akang-akang ini, globalisasi ya penyebaran di dunia Islam. Dalam budaya kayak gitu ya. Ya. Nah, kayak gimana sih pendapat atau tanggapan dari masing-masing orang-orang ini? Anjing kan jadi kayak gimana sih tanggapan dari masing-masing mengenai globalisasi yang ada di dunia Islam dulu, yang ada di dunia Islam? Mungkin menurut dari Kang Aji dulu deh. Globalisasi ya. Ya. Yang Aji tahu sih globalisasi bisa bagus bisa enggak gitu ya. Karena bagusnya sebenarnya ininya Islam ditahu sama semua dunia gitu ya. Jadi bukan cuma di Asia, bukan cuma di Timur, tapi bisa juga menyebar ke seluruh dunia gitu. Jadi bagusnya sebenarnya ya alhamdulillahnya Islam lagi lebih dikenal lah gitu. Cuma mungkin ada dampak buruknya juga gitu ya, kalau jadinya ada budaya barat yang masuk juga ke kita gitu. Ada paham sekuler gitu yang pacaran kayak gitu. Bukan aja nggak pacaran gitu aja. Jadinya ya itulah efek globalisasi jadinya kayak gitu aja. Padahal nih malah kalau dari saya sendiri ya kurang lebih saya setuju dengan pendapatnya Kang Aji. Kebetulan teman dekat saya, jadi saya setuju. Untuk globalisasi ini menurut saya lebih banyak hal-hal negatif yang masuk ke dunia Islam dari sisi globalisasinya itu sendiri daripada sisi baiknya. Dan menurut saya itu perlu dievaluasi lebih lanjut sendiri oleh dunia Islam itu sendiri, yaitu kita yang beragama Islam. Jadi menurut saya cukup setuju. Terus kita juga kan nggak pas sekarang kan kita kan juga betul. Kita tidak apa itu globalisasi yang masuk ke dunia Islam. Mungkin dari Kang Fikri gimana nih Kang? Kalau menurut saya perspektif dari pandangan saya itu pengaruh globalisasi terhadap Islam itu ada positif negatif. Terkait positifnya mungkin secara teknologi mungkin menyebar dan itu bisa dimanfaatkan oleh Islam Muslim di Indonesia itu terkait bagaimana penggunaan teknologi, misal ketika dakwah bisa menggunakan teknologi dan streaming gitu, dilakukan streaming itu kan salah satu hal positif ya. Hal negatif terkait budaya yang mungkin teknologi terlalu masif dan impact-nya banyak dari pemuda-pemuda kita terpengaruh dari hal itu, misal dari tontonan barat gitu ya, dan atau paham mereka yang mungkin dicerna anak muda yang tanpa mencerna terlebih dahulu gitu. Jadinya si anak muda ini mungkin langsung ambil kesimpulan dan mungkin salah satunya tuh open mindset ya, yang mungkin terlalu berbahaya gitu ya, terkait yang harusnya dibimbing. Menurut saya. Berarti kesimpulannya dari masing-masing jawaban ya, kembali lagi kepada kalau misalkan globalisasi ini memang ada positif negatifnya gitu, apalagi dari sisi negatifnya memang perlu ada evaluasi lagi gitu, ada pembinaan lagi yang harus dilakukan mulai dari mungkin dari sejak dini kali ya. Ya, dan keluarga itu salah satu hal yang penting ya. Pendidikan di keluarga itu hal penting, dan mungkin ketika dewasa tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif terkait itu, bisa mencerna hal-hal yang itu sih.
contohnya Fikri Alwan. Masya Allah ya. Hafal beberapa juz. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa 30 juz nggak pacaran. Iya, nggak pacaran. Oh, alhamdulillah. Oke, berarti dari positif negatif semua itu kayak gimana sih cara nyeimbangin antara nilai-nilai Islam yang telah kita anut dari lama dengan nilai-nilai global, nilai global yang dari luar gitu, agar tidak terlalu mengganggu identitas kita sebagai umat muslim. Kayak gimana? Kalau dari Aziz mungkin cara-cara klasik kayak misalnya pengajian, kajian itu kan dari dulu udah ada gitu. Jadi itu memang cara-cara klasik memang harus dipakai lagi gitu. Mungkin ada cara-cara baru, mungkin ada tren-tren mungkin nongkrongnya yang awalnya di kafe sekarang juga nyobain nongkrong di masjid gitu ya. Jadi benar. Iya. Gimana kan? Nah gitu maksudnya nongkrong di masjid, kumpul-kumpul di masjid, itu cara-cara klasik gitu. Ya setuju sih dengan tadi persepsi Aji. Lingkungan tuh menentukan proses pendewasaan kita, jadinya sangat berpengaruh. Jadinya ya lingkungan itu sangat harus dijaga gitu. Salah satu yang memang harus dijaga dari kecil, dari lingkungan. Itu dari Habib Alwan juga. Dari Habib Alwan. Nah, menurut saya cukup setuju ya. Tapi jangan dijadikan patokan untuk lingkungan itu sebagai pedoman untuk. Oke, jadi berarti dapat ditarik kesimpulan dari para jawabannya masing-masing itu kalau misalkan globalisasi di dunia Islam ini memang banyak ya positif negatifnya gitu, banyak positifnya juga banyak, negatifnya juga banyak, dan negatifnya pun memang sangat-sangat sensitif lah dengan mempengaruhi identitas kita sebagai umat muslim dengan cara-cara yang bisa kita jaga agar tidak terlalu terbawa gitu sama budaya luar gitu, seperti kayak kata Habib Alwan gitu, kayak Habib Aji, cara-cara klasik kita perkumpulan remaja masjid, juga ngaji rimba gitu, kayak rimba gitu. Rimba itu salah satu remaja masjid yang ada di daerah GBI Ciasra. Terima kasih. Nanti foto nggak ya? Ya, gampang. Oke, berarti dicukupkan saja diskusi singkat malam hari ini. Mungkin ada kata-kata hari ini dulu buat para kalian semua tentang globalisasi di dunia Islam ini. Kata-kata singkat aja lah. Untuk kata-kata itu jagonya Habib Aji ya. Jadi Oke. Kalau kata-kata mungkin jangan sampai kita terlena. Semoga kita semua diistiqomahkan walaupun ada di dunia yang global ini ya. Terus berenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin seperti itu jawaban dari para responden yang sudah saya tanyakan mengenai globalisasi yang ada di dunia Islam. Mungkin dapat disimpulkan bahwa globalisasi di dunia Islam ini memang banyak positif dan juga negatifnya gitu. Kayak misalkan positifnya itu memudahkan kita dalam bidang teknologi, seperti kita kalau misalkan contoh dakwah, kita ingin pengen mendengarkan dakwah, jadi kita nggak perlu datang langsung ke tempat, tapi kita bisa juga lewat media sosial lainnya seperti YouTube, Instagram dan lain-lain, dan juga bisa lebih banyak dikenal di luar negara, jadi secara internasional. Mungkin negatifnya juga memang sangat sensitif, jadi perlu pembinaan agar kita tidak terlalu melenceng tidak terlalu mengganggu ke identitas kita sebagai umat muslim. Mungkin cukup sekian.
Kesimpulan yang dapat saya berikan mengenai jawaban dari para responden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.